Shalom, nama saya Delvi Wardani dari kelas 10 MIA 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu berpacaran. Berpacaran adalah suatu tahap yang melampaui tahap persahabatan antara seorang pria dan juga wanita sebagai persiapan untuk memasuki tahap pernikahan. Menurut saya, tujuan berpacaran dalam pandangan Kristus yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama, untuk hidup mempermuliakan Allah. Dan yang kedua, yaitu dengan menyadari adanya panggilan Tuhan yang ditetapkan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yaitu kehidupan pernikahan ke jenjang yang lebih serius. Secara singkat disimpulkan bahwa berpacaran yaitu tidak berpusat hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap Tuhan. Apakah pacaran adalah hal yang penting bagi remaja? Pada zaman di saat ini, banyak remaja yang memiliki prinsip pacaran yang sehat, tapi juga banyak yang berperilaku negatif. Seperti pada penelitian program studi Doktor Ilmu Kesehatan dari Universitas UI yang dilakukan oleh Rita Damayanti, ternyata sebagian besar dari pelajar tingkat SMA telah berperilaku buruk dalam hal pacaran. Dan itu tidak bisa ditolerir karena sudah keluar dari sistem kekudusan dari Allah. Pacaran yang berbeda agama. Pacaran yang tidak seiman memang kemungkinan besar ada yang juga rukun, tetapi ada juga yang di lubuk hatinya terdapat bentrokan besar di antara kedua belah pihak. Meskipun mereka berkompromi imannya untuk dapat bersama, namun terkadang iman itu tidak bisa lebih besar daripada yang telah dijanjikannya. Ada beberapa masalah jika orang Kristen menikah dengan orang yang tidak seiman dan sepadan. Yang pertama yaitu status hidup. Sebagai orang beriman, status hidup kita diubah menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki sebuah hubungan yang indah dengan Bapa di surga. Rasul Paulus menggambarkan dalam ayat yang dikutip di atas dengan perbandingan terang dan juga gelap. Lalu yang kedua yaitu standar hidup. Sebagai orang beriman, standar hidup kita adalah firman Tuhan. Dan jika kita tidak taat sepenuhnya kepada Allah dan tunduk kepada otoritas Alkitab, bagaimana jika kita harus menaungi pasangan kita yang tidak non-Kristen? Lalu yang ketiga, tujuan hidup. Sebagai orang beriman, tujuan hidup kita yaitu mempermuliakan Allah dan juga menikmati Dia selamanya. Yang keempat, arti hidup. Sebagai orang beriman, kita menemukan penuhan arti hidup ketika kita bertemu dengan Kristus, baik dalam keselamatan sebagai juru selamat maupun seluruh aspek hidup kita sebagai Tuhan. Singkatnya, arti hidup kita adalah Kristus. Namun jika pasangan non-Kristen akan hidup tanpa Kristus, hal yang mereka lakukan adalah sia-sia. Dan yang terakhir yaitu ekstensi hidup. Setiap orang beriman dikatakan sudah dipindahkan dari mati ke hidup, sedangkan orang non-Kristen masih ada di dalam kematian. Hal ini membedakan keberadaan dan kualitas hidup itu sendiri. Orang Kristen menghidupi kehidupan yang hidup, yang berarti tumbuh, sedangkan orang non-Kristen menghidupi kehidupan yang mati, yang berarti membusuk. Dengan demikian kita belajar dari aspek ini dan pertuhankan Kristus dalam kehidupan kita. Cara pandang yang kita harus punya jika kita memutuskan untuk berpacaran. Yang pertama yaitu hidup untuk mempermuliakan Tuhan, seperti yang terdapat pada Roma 11 ayat 36.
Lalu, iman yang sejati adalah iman yang menyadarkan hidupnya sepenuh kepada Kristus sebagai juru selamat dan menjadikannya Tuhan. Yesus sebagai penguasa dan kita taat sepenuhnya ke dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yaitu dia menyadari adanya panggilan Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Setelah ditebus oleh Kristus, kehidupan kita pun memiliki tujuan dan ada juga panggilan khusus bagi kita sebagaimana kita masuk ke dalam rencana kekal Allah. Mungkin banyak orang belum tahu panggilan secara pasti termasuk masalah pasangan hidup. Namun pasangan hidup bertujuan untuk menggenapi panggilan yang telah Tuhan tetapkan di hidup kita. Yang ketiga yaitu kehidupan pernikahan adalah suatu yang sakral, karena itu pernikahan dan pacaran. Persiapan pernikahan tidak boleh dipermainkan atau dibuat main. Sesuai dengan poin-poin yang dapat kita bedakan bahwa pacaran ala Kristen dan non-Kristen, secara singkat disimpulkan bahwa pacaran ala Kristen tidak berpusat ke diri cuma kepada diri sendiri, tetapi juga pada Tuhan. Sedangkan berpacaran non-Kristen tidak mungkin berpusat pada Tuhan karena tidak adanya relasi dengan Tuhan. Dan bukti ketaitan kita pada Tuhan juga terdapat pada 2 Korintus 6 ayat 14-15. Jikalau motivasi kita memang ingin membawa orang itu tersebut mengenal Tuhan Yesus, kita dapat melakukannya tanpa harus menjadikan dia pacar sekaligus. Seandainya setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita juga menjalin hubungan pacaran dengan dia, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Solusinya, jika orang yang kita ingin membawa untuk mengenal Tuhan, jika ia begitu berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, maka kita bisa menjalin hubungan pacaran dengan dia, dan dia bisa setidaknya kita bisa membawa dia ke jalan yang Tuhan Yesus arahkan. Sekian dan juga terima kasih.